Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, ya Bapak Bareskrim itu mengumumkan hasil penyelidikan dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi bahwa Bareskrim menyebutkan hasil uji laboratorium forensik menyatakan ijazah Jokowi identik ya alias asli dengan rekan satu angkatan di Universitas Gajah Mada. Kali ini kita masih memberitakan tentang perkembangan kasus Roy Suryo dan terkait ijazah Bapak Jokowi. Sekarang makin hari makin jelas siapa yang sesungguhnya berbohong, ya. Siapa yang makin hari makin ketakutan, saudaraku. Tentu saja komplotan dari pihak Roy Suryo. Sudah kalian tahu, mereka berusaha untuk mengajak damai pihak Pak Jokowi. Apalagi setelah Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Bapak Joko Widodo adalah asli. Makin membuat kubu dari Roy Suryo kebingungan sehingga terus mencari berbagai cara agar dia mendapatkan dukungan publik, agar masyarakat mendukung mereka. Tetapi kita tahu dari hari ke hari masyarakat makin tidak bersimpati kepada komplotan Roy Suryo ini. Dari hari ke hari makin banyak masyarakat sudah tidak percaya klaim sepihak dari Roy Suryo sebagai ahli telematika. Setelah Roy Suryo menyatakan tidak percaya kepada Bareskrim Polri, sekarang Roy Suryo mengancam akan melaporkan polisi, penyidik untuk diperiksa oleh Kompolnas ya. Pihak internal ya. Jadi memang Roy Suryo ini terus berusaha mencari cara bagaimana dia bisa terhindar dari penjara. Sementara itu, jelas kita tahu kabar yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Pihak Roy Suryo berusaha mengajak damai kepada Bapak Jokowi agar masalah ini cepat selesai katanya ya. Tetapi pihak Bapak Jokowi jelas akan terus memproses dugaan pencemaran nama baik dari komplotan Roy Suryo kepada Bapak Jokowi yang sudah dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo tentu saja melalui kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya. Saudaraku, jadi begini ya, Roy Suryo menyatakan bakal melaporkan penyidik Bareskrim Polri yang menangani aduan ijazah Bapak Jokowi di sejumlah lembaga pengawas internal ya. Jadi menurut Roy Suryo, penanganan aduan ijazah itu tidak transparan sehingga bisa dilaporkan. Ya silakan saja, itu hak dari setiap warga negara ya untuk lapor melapor. Dan Roy Suryo ini membuka babak baru akan melaporkan ya penyidik akan melaporkan penyidik Bareskrim Polri yang sudah menangani aduan ijazah Bapak Jokowi ke sejumlah lembaga pengawas internal ya. Misalnya pengawasan dan penyidikan, Wasidik, kemudian mau melaporkan polisi ke Kompolnas ya. Ya, saudaraku, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, ya Bapak Bareskrim itu mengumumkan hasil penyelidikan dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi bahwa Bareskrim menyebutkan hasil uji laboratorium forensik menyatakan ijazah Jokowi identik ya alias asli dengan rekan satu angkatan di Universitas Gajah Mada. Dari proses pengaduan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana ya. Tentu saja yang dilanggar oleh Bapak Jokowi. Nah, bagaimana respon dari Kompolnas? Bagaimana respon dari Kompolnas ketika Roy Suryo mau melaporkan penyidik Bareskrim Polri ya. Saudaraku, begini nih beritanya ya, respon dari Kompolnas. Simak baik-baik, saya akan sampaikan ya.
Jadi Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas ya mempersilahkan Roy Suryo untuk melaporkan penyidik Bareskrim Polri. Ya silakan saja Pak Roy Suryo, Anda punya hak. Cuman katanya Anda ingin menyudahi masalah ini lebih cepat. Bahkan sempat mengajak damai Bapak Jokowi. Tetapi Anda terus-terusan cari masalah nih kayaknya. Termasuk si Dr. Tifa juga mau mengulik-ngulik ijazahnya Ibu Iriana, istri Pak Jokowi, saudaraku. Jadi sudah saya sampaikan, Roy Suryo menyatakan hendak melaporkan penyidik atau penyelidik karena dinilai tidak transparan dalam menangani aduan terkait ijazah Bapak Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, katanya Bapak Khairul Anam dari Kompolnas menyatakan, ya silakan saja mengadu kepada Kompolnas seperti halnya warga negara yang lain. Ya, jadi tentu tidak ada keistimewaan buat Roy Suryo. Roy Suryo akan diperlakukan sama dengan warga negara Indonesia yang lain. Kalau memang dia mengadukan, ya akan dilayani, saudaraku. Jadi Bapak Khairul Anam mengatakan Roy Suryo itu juga memiliki hak untuk mengadukan persoalan hukum menyangkut kepolisian sebagaimana warga negara lainnya, ya. Kemudian saudaraku, ini saya lanjutkan. Walaupun persoalan yang diadukan menyangkut Presiden yang ke-7 Republik Indonesia, menurut Bapak Khairul Anam, aduan itu akan tetap diperlakukan sama. Bapak Khairul Anam menegaskan Kompolnas tidak akan memperlakukan khusus aduan tersebut hanya karena persoalan terkait atau menyangkut Presiden yang ke-7 Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Sama seperti penanganan pengaduan oleh warga negara yang lain, ya, tidak kurang, tidak lebih, katanya Bapak Anam. Ya memang tidak boleh ya kita memberikan perlakuan khusus. Walaupun pada Roy Suryo yang mengaku ahli telematika, saudaraku, ya jadi tetapi harus diingat bahwa Roy Suryo harus memenuhi syarat administrasi dan juga harus melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Tentu saja Kompolnas akan menindaklanjuti aduan dengan cara dan model yang sama, katanya Pak Khairul Anam. Kita nggak melihat siapa yang melaporkan, tetapi yang kita lihat adalah bagaimana substansi persoalan ya yang ditangani. Siapapun yang memiliki persoalan ya kita perlakukan sama, kata Bapak Khairul Anam. Nah, ini menarik saudaraku ya. Jadi tampaknya Roy Suryo tahu bahwa selama ini dia memang sudah sangat mendiskreditkan Bapak Joko Widodo dan keluarganya. Dan kita tahu sampai Pak Joko Widodo akhirnya merespon dengan melaporkan Roy Suryo dan konco-konconya, komplotannya di Polda Metro Jaya, ya. Menarik saudaraku yang dirahmati Allah. Sementara itu ada Dr. Tifa. Dr. Tifa menyoroti terkait dengan pembimbing Bapak Joko Widodo. Kembali dia ingin mempersoalkan terkait dengan pembimbing Pak Jokowi. Kalian tentu sudah tahu ya, hafal saya kira, yaitu Pak Kasmujo. Masih diulik-ulik ini oleh Dr. Tifa, saudaraku ya. Tapi ya tidak apa-apalah, akan kita tunggu, kita ikuti terus prosesnya. Karena memang siapa sih yang tidak khawatir gitu ya. Kemudian dilaporkan oleh Pak Joko Widodo dan Pak Jokowi menyatakan terus prosesnya berlanjut ya untuk edukasi masyarakat, untuk efek jerah ya. Dr. Tifa itu sekarang kembali menyoal terkait dengan Pak Kasmujo ya. Jadi dia tidak percaya bahwa Bapak Kasmujo sebagai pembimbing akademik dari Bapak Jokowi. Jadi Pak Kasmujo dipersoalkan karena menurut Dr. Tifa
Pak Kasmujo itu waktu Pak Jokowi kuliah masih menjadi asisten dosen, belum menjadi dosen katanya. Sehingga menurut dari Dr. Tifa, Pak Jokowi bohong katanya. Jadi menurut Dr. Tifa, Pak Jokowi ini berbohong, ya menutup kebohongan dengan kebohongan yang baru, begitu katanya ya saudaraku. Tapi sudahlah, malah saya berharap kepada Dr. Tifa dan dokter lain-lainnya itu ya, karena mereka juga orang-orang yang punya gelar akademik ya. Sudahlah, tidak usah mengulik-ngulik pribadi Pak Jokowi gitu ya, kalau ingin tenar gitu. Sehingga ada dugaan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ini ada yang mendanai gitu, dananya besar katanya nih ya. Jadi Dr. Tifa melewat cuitannya di akun media sosial X yang dulu Twitter itu ya, membagikan hasil temuannya. Katanya Pak Kasmujo waktu Pak Jokowi itu kuliah masih berstatus asisten dosen, sehingga nggak mungkin menjadi pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Ya terserah saja lah saudaraku, itu yang terjadi. Yang jelas sekarang kelihatan sekali Pak Jokowi sudah di atas angin, sementara kita juga melihat bagaimana ya hari ke hari kelihatan siapa yang sebenarnya mendapatkan dukungan masyarakat dan yang tidak. Siapa yang sebenarnya tidak mampu membuktikan dari omongannya. Sementara Pak Jokowi sendiri sudah mendapatkan pernyataan resmi dari pihak UGM bahwa ijazah Pak Jokowi asli, dan juga mendapatkan pernyataan resmi dari Bareskrim bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Dari dua lembaga ini menurut saya sudah cukup ya untuk mendamaikan masyarakat seharusnya, bahwa ijazah Pak Jokowi asli, sudah cukup. Kalau kita bingung, maka pertanyaannya mau percaya kepada siapa? Kalau kita nggak percaya kepada lembaga yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, yaitu Universitas Gadjah Mada, dan lembaga hukum kita salah satunya yaitu adalah pihak Bareskrim Polri. Demikian saudaraku ya videonya yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian ini bagaimana Roy Suryo menanggapi komentar dari Bapak Ngabalin kalau nggak salah, sampai meminta itu gantung di Monas gitu ya. Ini beritanya menarik. Jadi ada berita yang juga layak kita ketahui, polemik ijazah Pak Jokowi dan Roy Suryo ini. Roy Suryo mengeluarkan tantangan gantung di Monas. Waduh, keren. Roy Suryo mengeluarkan tantangan potong kepala hingga gantung di Tugu Monas jika kasus dugaan ijazah Pak Jokowi ini yang dianggapnya palsu ya, merupakan proyek dengan anggaran besar. Ya memang ada sejumlah pihak yang menduga bahwa Roy Suryo ini didanai dengan anggaran yang besar untuk terus mempersoalkan dan mengulik-ngulik Bapak Jokowi dan keluarganya. Saudaraku, Roy Suryo menanggapi tudingan politikus Bapak Ali Mokhtar Ngabalin ya, terkait polemik ijazah Bapak Jokowi Presiden ke-7 Republik Indonesia yang ya tidak kunjung selesai sampai saat ini. Jadi katanya Roy Suryo, mana ada dana dari luar negeri? Itu benar-benar nyebelin deh, katanya Roy Suryo. Saya tantang potong kepala atau gantung di Monas kalau bisa nunjukin itu. Ya bohong bila itu ada dana besar dari luar negeri, tegas Roy Suryo di podcast To The Point aja dari Sindo News pada hari Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025 kemarin ya. Jadi Roy Suryo ini meminta agar tudingan tersebut dibuktikan. Jadi Roy Suryo meminta kepada Bapak Ali Mokhtar Ngabalin untuk membuktikan bahwa benar ada dana besar dari luar negeri yang mendanai tentang upaya komplotan dari Roy Suryo ini ya. Nah ini menarik saudaraku ya. Jadi katanya Roy Suryo, saya nggak niru orang yang gantung di Monas. Artinya Bapak Ngabalin sanggup nggak membuktikan itu? Kalau nggak, gantung kepala di Monas katanya. Wah makin panas nih
Karena makin banyak orang yang berani speak up, tokoh-tokoh nasional untuk membela Bapak Joko Widodo ya. Roy Suryo menegaskan apa yang dilakukannya merupakan kecintaannya kepada Universitas Gadjah Mada. Roy Suryo mengaku dia tidak rela alma maternya melakukan tindakan yang tidak proper, katanya Roy. Jadi ketika Roy Suryo dituduh ada pendana besar dari luar negeri, dia menolak, saudaraku, dan mengklaim bahwa yang dia lakukan dengan mengulik-ngulik ijazah Pak Jokowi ini diklaim karena dia cinta kepada Universitas Gadjah Mada, katanya ya. Saya lanjutkan, saudara. Lillahi ta'ala, katanya Roy Suryo, lillahi ta'ala, apa yang kami lakukan karena cinta kampus. Kami tidak rela Universitas Gadjah Mada, alma mater kami, melakukan hal-hal yang tidak proper. Karena kami cinta kampus, kita pulang ke kampus, kita ketemu dengan dekan Fakultas Kehutanan, ketemu dengan Wakil Rektor 1, ketemu dengan Dr. Aris Sutejo, kata Roy Suryo. Ya, di dalam pertemuan itu Roy Suryo minta agar bisa melihat ijazah Pak Jokowi. Ya, dan saat itu Wakil Rektor memberikan skripsi dari Bapak Jokowi. Menurut saya memang ya mencari-cari alasan untuk terus ingin menjatuhkan Pak Joko Widodo ya. Dan mungkin saja dia mau ya mendapatkan sesuatu lah dalam tanda petik. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Begitu diberikan, terus kita lihat, nah itulah akhirnya muncul temuan-temuan yang sudah saya dan Arismon sampaikan. Tanda tangannya katanya dosen penguji Profesor Dr. Ahmad Sumitro itu dia meragukan. Wow, seperti itulah saudaraku, intinya persoalan ini tidak akan cepat selesai kalau tidak segera komplotan Roy Suryo itu masuk penjara. Saya kira kalau sudah masuk penjara beliau bisa diem ya. Mohon maaf Pak Roy Suryo, Anda seorang akademisi harusnya paham betul bahwa yang berhak untuk menyatakan asli atau tidak sebuah ijazah adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengeluarkan, bukan Anda. Ya. Harusnya Anda percaya kepada Polisi Republik Indonesia dan juga percaya kepada lembaga tempat Anda kuliah. Katanya Anda lulusan UGM juga kan? Harusnya Anda bisa menjaga nama baik Universitas Gadjah Mada, lembaga yang diakui secara internasional, dipercaya secara internasional tidak hanya di Indonesia. Sangat kredibel ya, bahkan sampai sekarang menjadi lembaga pendidikan yang diidolakan oleh para calon mahasiswa, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Banyak yang ingin masuk Universitas Gadjah Mada. Nah, bahkan saya sendiri dulu pengen masuk Universitas Gadjah Mada, tetapi ya mungkin saya nggak sepinter Pak Jokowi ya, yang pasti nggak sepinter Pak Jokowi ya, sehingga saya tidak mampu masuk di Universitas Gadjah Mada. Tapi yang jelas saya percaya bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Universitas Gadjah Mada dan Bareskrim Polisi Republik Indonesia benar adanya sesuai dengan fakta-fakta dan data. Demikian saja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya saudaraku. Saya bacakan dulu komentar dari sejumlah teman-teman yang pagi ini ikut mengikuti live saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada manfaat hikmahnya ya. Baik, saya bacakan beberapa komentar yang sudah hadir. Nah, terima kasih dari Sukriyadi, Bapak Sukriyadi dari Karawang. Wilujeng Enjing ya, Pak Sukriyadi, semoga semuanya selalu diberikan rahmat oleh Allah, dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya ya. Terima kasih kepada Mas Hasim Ahmad, kemudian ada Eha Julaiha ya. Lanjutkan proses hukum, biar kapok. Dari Bapak Abu Bakar, tidak ada istilah damai, jalur hukum dan Hotel Prudio tujuan akhir ya. Sebagaimana Pak Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa proses terus berlanjut ya. Ya kita doakan semoga masalah ini segera selesai sehingga masyarakat lebih fokus kepada hal yang lebih bermanfaat ya. Tidak saja hanya ngurusin ke pribadi Pak Jokowi ini. Jangan sampai masalah ini terus-terus berlanjut karena menyita banyak sekali masyarakat, perhatian masyarakat ya.
Nah, itu oke. Baik, terima kasih saudaraku semuanya atas atensinya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!